kaya miskin, kota desa. Seluruh anak-anak Indonesia termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Berakhir sudah debat Pilpres 2024. Sejumlah paslon telah melemparkan visi misi mereka untuk menarik hati para pemilihnya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar misalnya berencana meningkatkan daya tampung di sekolah negeri maupun dengan melibatkan sekolah swasta. Paslon ini juga menjanjikan bantuan pendidikan bagi yang membutuhkan dan menangani faktor-faktor putus sekolah. Anies dan Caimin juga mengusung beasiswa bagi anak berpotensi termasuk dari keluarga rentan miskin dan miskin. Kesetaraan kesempatan bagi semua, itulah yang kami akan bawa. Setara bagi siapa? Laki perempuan, kaya miskin, kota desa. Mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren, agama apapun, suku apapun. Tak hanya Anies Baswedan, pasangan Prabowo Gibran juga berencana membangun sekolah unggulan terintegrasi SD SMA. Mereka juga menjanjikan perbaikan buat sekolah dengan kondisi kurang dan tidak layak. Lalu beasiswa S1 hingga S3 juga dijanjikan Prabowo dan Gibran bagi anak petani, nelayan, guru, dan buruh, serta untuk siswa pondok pesantren dan sekolah berbasis agama untuk lanjut studi nasional maupun internasional. Dan tentu saja, tidak lupa program andalan makan siang dan susu gratis buat siswa, serta bantuan gizi balita dan ibu hamil. intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Tak ketinggalan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung program Pintar Tanpa Biaya. Pada program ini diberlakukan wajib belajar 12 tahun secara gratis di sekolah negeri dan swasta, serta pesantren yang memenuhi syarat bantuan pemerintah. Mereka juga mengusung program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Program ini memungkinkan setiap keluarga miskin menyekolahkan anaknya sampai sarjana dengan bantuan pemerintah. Ganjar dan Mahfud juga menjanjikan internet cepat dan murah dan percepatan digitalisasi pembelajaran untuk meratakan layanan pendidikan berkualitas di Indonesia. Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan. Infrastruktur teknologi informasinya baik, kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Menarik memang kalau menelaah janji para capres-cawapres ini, sekaligus memberikan angin surga lewat kenaikan dana desa, program makan siang gratis, hingga membangun jutaan hunian dan kenaikan gaji guru. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede memandang, realisasi janji paslon akan sangat tergantung dengan kondisi APBN. Saat ini APBN sudah dibebani pengeluaran rutin, apalagi kondisi beban utang COVID-19 yang harus dibayar oleh karenanya. Penting pengaturan belanja negara yang cermat dengan fokus mendorong penerimaan negara. Dengan belanja. Tadi kalau kita lihat kan belanja saat ini kan sudah ada pos-pos anggaran yang sudah fix yang tidak bisa diubah-ubah oleh pemerintah. Yang itu sudah sesuai dengan undang-undang APBN ya, terkait dengan pendidikan, kesehatan ya. Jadi memang ruang untuk, dan ditambah lagi juga kita tahu bahwa misalkan dalam beberapa tahun ke depan ini ada beban untuk pembayaran utang ya akibat untuk penanggulangan dari pandemi itu sendiri. Jadi oleh sebab itu dalam beberapa tahun ke depan pun juga ruang dari pemerintah dalam hal ini belanja itu lebih terbatas ya, makin lebih terbatas ya, apalagi kita belum merasakan misalkan dampak real tadi misalkan dengan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini ya. Jadi memang kalau kita bicara pembangunan ataupun belanja tadi ya tentunya kita harus memilah mana yang efeknya bisa kita rasakan dalam jangka pendek ataupun mana tadi yang kita expect ataupun kita harapkan ini akan baru kelihatan dalam jangka panjang. Jangan semuanya kalau kita lihat belanja itu yang dampaknya baru kita rasakan jangka panjang, karena dampaknya kita butuh jangka pendek juga ya, di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita butuh
pendorong ataupun penopang dari sisi konsumsi rumah tangga kita gitu ya, yang memang menjadi andalan. Sementara Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah, memandang pentingnya upaya Presiden terpilih 2024-2029 untuk mendorong kepatuhan pajak dan mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan dan menggenjot pajak sehingga penerimaan negara bisa meningkat yang bisa digunakan untuk merealisasikan program paslon. Perpajakan di Indonesia itu bukan pada tarifnya sebenarnya, tetapi pada kepatuhannya. Kepatuhannya. Ya itu makanya yang saya tahu adalah di pemerintah sekarang ini pun sudah disebutkan juga oleh Mas Yosua tadi, kan ada yang sekarang sedang digagas itu core tax system ya, di mana tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan. Ya. Karena sekarang ini dengan bahasa sederhananya, yang bayar pajak kita itu hanya segelintir orang. Mayoritas dari masyarakat kita itu nggak bayar pajak kan. Nah itu yang pertama, kepatuhan kita tingkatkan. Yang kedua, aktivitas ekonomi itu sendiri ya itu harus ditingkatkan karena pajak didasarkan kepada aktivitas ekonomi ya, pada pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi dengan pajak itu hubungannya timbal balik ya. Pajak sendiri akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi akan juga mendorong perpajakan. Lalu bagaimana dengan sejumlah visi misi yang dilontarkan? Sudahkah Anda menentukan pilihan? Tim Liputan CNBC Indonesia.